Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Kiam Nasution dari channel Pajak Bagus. Bagi yang mungkin belum kenal ya, saya seorang pemerhati edukasi perpajakan. Saya senang berbagi pengetahuan dan berdiskusi terkait isu-isu perpajakan dan saya berharap apa yang disampaikan di channel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, di video kedua saya ini, izinkan saya untuk kembali sharing informasi terkait aspek perpajakan PT Perorangan. Nah, saya yakin banyak teman-teman yang sudah mengetahui ya terkait dengan PT Perorangan ini dan pasti merasakan manfaatnya juga. Tapi sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan juga share, serta komen ya di kolom yang ada di bawah ini. Oke, nah sebelumnya juga saya ingin sampaikan bahwa apa yang nanti saya sampaikan atau saya bahas di channel ini adalah 100% pendapat saya pribadi ya teman-teman semua. Jadi santai saja karena kita sama-sama masih belajar, sehingga mohon koreksinya jika misalnya saya ada kesalahan. Kemudian silakan juga Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk langsung berkonsultasi ya dengan konsultan pajaknya atau dengan AR masing-masing jika ada permasalahan perpajakan Anda. Oke, langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita kali ini. Apa sih dasar aturan dari PT Perorangan ya? Nah, pertimbangannya adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 ya, atau dikenal dengan PP nomor 8 tahun 2021. Nah, ini tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 dan pasal 185 huruf B dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran usaha bruto. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Keuangan ya Nomor 99 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atau penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ada juga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 20 Tahun 2022 tentang pendaftaran dan pemberian NPWP serta pengenaan PPh bagi perseroan perorangan. Nah, itu tadi mungkin dasar hukum ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri atau mungkin bisa di Google ya, bagaimana sih aturan yang mendasari perseroan perorangan ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya PT Perorangan ini sebenarnya termasuk wajib pajak orang pribadi atau badan. Nah, ini teman-teman perlu ketahui bahwa perseroan terbatas ya yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil serta didirikan oleh satu orang itu termasuk kategori PT Perorangan ya. Jadi kalau definisi perseroan terbatas seperti itu, maka jelas bahwa PT Perorangan ini termasuk kategori wajib pajak badan ya, dan bukan wajib pajak orang pribadi seperti itu, karena sesuai dengan definisinya. Nah, kemudian jika kita sudah mengetahui bahwa PT Perorangan ini masuk kategori wajib pajak badan, maka pertanyaan berikutnya, apa sih subjek pajak dari PT Perorangan ini? Nah, perseroan perorangan atau PT Perorangan secara legal bukan termasuk dalam kategori orang pribadi ya, tadi sudah dijelaskan, tapi merupakan badan hukum. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjelaskan bahwa perseroan perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil ya. Kemudian perseroan perorangan ini juga
sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan badan hukum ya, badan hukum tadi sudah dijelaskan dan masuk kategori usaha mikro dan kecil ya, yang mungkin omsetnya itu masih di bawah sekitar 5 miliar dalam 1 tahun. Nah, kemudian modal pendirian dari perseroan perorangan, nah ini juga perlu diketahui ya, dan itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan ya, baik modal sendiri atau modal pinjaman, sehingga pendiri atau pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang mereka setor dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng atas perikatan yang dilakukan atau kerugian yang diperoleh dari perseroan perorangan tersebut. Nah, oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, perseroan perorangan jelas harus dikelompokkan ke dalam subjek pajak badan. Kemudian, mungkin pertanyaan selanjutnya yang ada dalam pikiran teman-teman semua, bagaimana sih cara pendaftaran NPWP ya untuk PT perorangan ini? Nah, ketika PT perorangan selaku wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif, maka timbul kewajiban bagi perseroan perorangan untuk mendaftarkan diri dalam rangka memperoleh NPWP. Nah, kewajiban PT perorangan untuk mendaftarkan diri dalam rangka memperoleh NPWP ini harus dilakukan paling lambat 1 bulan ya sejak saat pendirian. Nah, apa saja yang harus dilampirkan pada saat pendaftaran tersebut? PT perorangan ini harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung ya, berupa dokumen pendirian perseroan perorangan ya, berupa sertifikat pendaftaran elektronik yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ada juga dokumen yang menunjukkan identitas diri dari seluruh pengurus dari PT perorangan tersebut. Ya, ini termasuk melampirkan fotokopi NPWP dari direkturnya atau dari pengurus yang ada. Kemudian perseroan perorangan ya, ini juga diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak apabila PT perorangan tersebut selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN itu dengan jumlah peredaran bruto atau omset yang melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Jadi kalau omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar, maka wajib dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, kemudian pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP tersebut harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah jumlah peredaran bruto atau omsetnya melebihi 4,8 miliar. Dan nah ini bisa dilakukan secara elektronik ya teman-teman semua, dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan pendirian, akta pendirian, kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengurus PT perorangan tersebut. Nah, ini semua harus dilakukan oleh mereka yang ingin mendaftarkan NPWP bagi PT perseorangannya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita juga melakukan perubahan data? Atau misalnya mau melakukan pembubaran, ya kan bisa saja setelah didaftarkan, ternyata di tengah jalan ingin dibubarkan PT perorangan tersebut. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan data, PT perorangan dapat mengajukan permohonan perubahan data secara elektronik dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan data tersebut. Namun, apabila perubahan data tersebut mengakibatkan perubahan tempat terdaftar, misalnya lokasi dari tempat kedudukannya itu berubah ya dari satu KPP atau kantor pelayanan pajak ke KPP yang lain, maka PT perorangan dapat mengajukan permohonan pemindahan untuk tempat terdaftarnya. Jadi sangat mudah ya, sangat difasilitasi oleh ketentuan ini. Nah, kemudian mungkin poin berikutnya adalah apa sih yang bisa mengakibatkan tidak terpenuhnya kewajiban subjektif atau objektif dari pembubaran perseroan perorangan tersebut. Nah, jika itu terjadi ya, jika terjadi pembubaran perseroan perorangan dan tidak terpenuhi ya kewajiban subjektif maupun objektif dari wajib pajaknya, maka perseroan perorangan dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara elektronik ya dengan melampirkan dokumen pendukung. Jadi intinya
perseroan perorangan ini bisa mengajukan perubahan data atau pembubarannya hanya dengan melakukan pendaftaran secara elektronik. Penghapusan NPWP-nya bisa dilakukan secara elektronik dengan melampirkan dokumen pendukung, jadi bisa melalui halaman DJP online ya. Mungkin teman-teman sudah biasa melakukan pelaporan secara e-filing, itu sangat mudah dilakukan. Nah, kita sekarang masuk ke inti ya dari pembahasan kita di kesempatan kali ini. Jadi, apa kewajiban perpajakan dari PT Perorangan? Nah, untuk kita bisa menjelaskan apa sih sebenarnya kewajiban perpajakan dari PT Perorangan, ini kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan yang diterima ya atau yang diperoleh oleh perseroan perorangan. Nah, di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH itu diatur bahwa penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu itu bisa dikenakan PPH atau pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, pasal 7 ayat 2 dari Undang-Undang PPH itu juga mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut itu tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta. Ya, ingat 500 juta dalam 1 tahun. Nah, jika ini terjadi, maka otomatis itu tidak dikenakan pajak ya sampai dengan omset 500 juta. Kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 juga diatur bahwa wajib pajak yang memiliki omset tertentu itu dikenakan PPh final, itu bisa berupa wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, kalau wajib pajak badan, dia bisa berbentuk koperasi, CV, firma, ataupun PT yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, jadi dengan penjelasan ini, maka PT Perorangan itu tidak termasuk wajib pajak yang berhak untuk tidak dikenakan pajak sampai dengan 500 juta. Kenapa? Karena PT Perorangan masuk kategori wajib pajak badan ya. Jadi yang bisa tidak dikenakan pajak sampai dengan 500 juta itu hanya untuk orang pribadi saja ya. Seperti itu. Jadi PT Perorangan ini bisa menggunakan skema PPh final ya untuk omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dengan membayar pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omsetnya. Itulah kewajiban pajak dari PT Perorangan. Nah, selain berkewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan PPh tadi, PT Perorangan juga bisa bertindak sebagai pemotong dan atau pemungut pajak penghasilan ya atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh pihak lain. Misalnya ada pajak penghasilan pasal 22 ya atas pembelian ataupun pajak penghasilan pasal 23 atas jasa. Nah, itu bisa juga dipungut atau dipotong. Nah, setelah kita mengetahui kewajiban perpajakan dari PT Perorangan ini, kita juga bisa mengetahui terkait dengan fasilitas pajaknya. Adakah fasilitas pajak yang dimiliki oleh PT Perorangan? Nah, dalam hal peredaran bruto yang diterima itu tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka PT Perorangan dapat memanfaatkan fasilitas pengenaan PPh dengan tarif final sebesar 0,5%. Ya, jadi kalau omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka PT Perorangan bisa memperoleh fasilitas pengurangan tarif ya berdasarkan pasal 31 huruf E Undang-Undang PPh. Nah, fasilitas ini berupa apa? Yaitu adanya pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan ya yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar ya. Demikianlah mungkin sedikit gambaran terkait aspek perpajakan dari PT Perorangan ya. Tadi saya sudah jelaskan mulai dari dasar hukumnya, subjek pajak dari
PT perorangan, kemudian cara mendaftarkan NPWP-nya, ya, cara misalnya dibubarkan dari PT perorangan ini seperti apa mekanismenya, dan yang terakhir kewajiban perpajakannya dan juga fasilitas perpajakan yang bisa diperoleh oleh PT perorangan. Nah, di pertemuan berikutnya, ingat ya teman-teman semua, saya akan membahas lanjutan dari topik ini, yaitu bagaimana sih cara kita menghitung pajak untuk PT perorangan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat nih bagi yang memiliki PT perorangan tapi belum paham bagaimana cara menghitungnya. Nanti kita sertakan dengan contoh-contohnya ya. Mungkin itu saja obrolan kita untuk hari ini ya, teman-teman, Bapak Ibu semua yang berkesempatan untuk hadir di channel YouTube Pajak Bagus. Jangan lupa ya untuk share, kemudian like, serta komen, dan jangan lupa subscribe tentunya. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan perpajakan kalian. Jangan lupa juga untuk mengunjungi akun Instagram Pajak Bagus untuk melihat berbagai informasi seputar perpajakan. Ya. Kami juga melayani ada tanya jawab perpajakan, tersedia gratis, secara langsung, yang insya Allah akan dilakukan live Instagram secara rutin pada hari Rabu jam 8 malam. Nah, silakan nanti kalau ada teman-teman, sobat semuanya ya yang berkesempatan untuk hadir di live Instagram, mau menyapa atau mungkin menanyakan terkait permasalahan perpajakan, seputar perpajakan, silakan nanti di live Instagram Pajak Bagus pada setiap hari Rabu di jam 8 malam. Kemudian yang ingin berdiskusi terkait masalah perpajakan dengan kami ataupun dengan trainer pajak lainnya ya yang ahli di bidang perpajakan, silakan nanti bisa juga masuk ke www.lembagabantuanpajak.com ya, silakan masuk ke sana dan bisa langsung berkomunikasi atau berdiskusi dengan banyak trainer handal di bidang perpajakan. Akhir kata, terima kasih banyak ya teman-teman semua atas kunjungannya di channel Pajak Bagus. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.